Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Ulumul Quran, Risa Ristiandari, Salma Fauziah, dan Sabihan Syahrul Nurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan pelajaran Ulumul Quran mengenai qiraat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabihan Syahrul Nurrahman. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian qiraat. Apa itu qiraat? Istilah qiraat berasal dari bahasa Arab qira'ata, jamak atau plural dari qira'ah. Secara etimologi merupakan akar kata atau masdar dari qira'a yang berarti membaca. Jadi, lafal secara bahasa berkonotasi beberapa pembacaan. Sedangkan menurut istilah ilmiah, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam quro sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Dalam ilmu tafsir, qiraat berarti suatu aliran dalam melafalkan Al-Quran yang dipelopori oleh salah satu imam qiraat yang berbeda dari pembacaan imam-imam yang lain dari segi pengucapan huruf-huruf atau hayahnya, tapi periwatan qiraat tersebut darinya serta jalur yang dilaluinya disepakati. Selain itu juga ada definisi qiraat menurut beberapa ulama. Yang pertama, ada Az-Zarqani. Beliau mendefinisikan qiraat dalam terjemahan bukunya, yaitu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya. Baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Jazari, beliau merumuskan bahwa qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Dan yang ketiga, menurut Al-Qostolani, beliau mendefinisikan qiraat adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat, hazaf, i'rab, isbat, fasi, dan wasi yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan. Yang keempat, menurut Az-Zarqaswi, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takfif atau meringankan, taksil, memberatkan, atau yang lainnya. Dan yang kelima, menurut Ibnu Al-Jazali menjelaskan lagi bahwa qiraat adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan membangsakannya dengan penukilnya. Setelah kita lihat dari penjelasan definisi di atas, sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, yaitu bahwa ada beberapa cara melafalkan Al-Quran, walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Nabi Muhammad. Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan di atas, maka ada 3 qiraat yang dapat ditangkap dari definisi di atas, yaitu yang pertama, qiraat berkaitan dengan cara pelafazan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda cara yang dilakukan imam-imam lainnya. Yang kedua, cara pelafazan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat tauqifi, bukan ijtihadi. Dan yang ketiga, Syekh Abdul Fattah Al-Qadu berkata bahwa qiraat adalah ilmu tentang tata cara pengucapan. Sekarang masuk kepada materi kedua yang ada di PPT ini, yaitu mengenai kalimat-kalimat atau ayat-ayat Qur'aniyah. Ibnu Al-Jazari menegaskan bahwa qiraat adalah ilmu cara melafalkan kalimat atau kata-kata Al-Quran dan perbedaannya, dan tidak menyatakan qiraat sebagai suatu aliran, dan tidak pula menegaskan perlu adanya kesepakatan dalam periwayatan
dalam sanad yang dilaluinya. Kedua kriteria yang terakhir merupakan sesuatu yang sangat penting. Jika kita perhatikan, apabila qiraat diartikan sebagai suatu aliran, maka dengan sendirinya tertolaklah anggapan bahwa qiraat 7 berasal dari hadis Nabi berikut. Hadzal Qur'ana unzila ala sab'atin ahrufin. Adapun ilmu qiraat yang benar itu sendiri telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sendiri, merupakan suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Sekarang masuk pada pembahasan materi ketiga, yaitu mengenai latar belakang timbulnya qiraat. Latar belakang timbulnya qiraat ini yang pertama ada latar belakang menurut historis ya. Secara historis, qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini, yaitu suatu ketika Umar bin Khattab membaca ayat Al-Quran, kemudian peristiwa perbedaan membaca ini mereka laporkan ke Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab dengan sabdanya yang artinya, memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dari 7 huruf itu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad kedua Hijriah, tatkala pada qori tersebar di berbagai pelosok. Mereka lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam lainnya. Qiraat-qiraat tersebut diajarkan secara turun-temurun dari guru ke murid, sehingga sampai kepada imam qiraat, baik yang 7, 10, atau yang 14. Timbulnya sebab lain dengan penyebaran qori-qori ke berbagai penjuru pada masa Abu Bakar, maka timbullah qiraat yang beragam. Lebih-lebih setelah terjadinya transformasi bahasa dan akulturasi akibat bersentuhan dengan bangsa-bangsa bukan Arab, yang pada akhirnya perbedaan qiraat itu berada pada kondisi itu secara tepat. Pada masa itu, himbauan tokoh-tokoh dan pemimpin umat untuk bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga bisa membedakan antara bacaan yang benar dan yang tidak benar. Mereka mengumpulkan huruf dan qiraat, mengembangkan wajah-wajah dan dirayah, menjelaskan yang benar dan yang salah, serta yang berkembang dan yang punah dengan pedoman-pedoman yang mereka kembangkan dan segi-segi yang mereka utamakan. Yang kedua, latar belakang cara penyampaian kaifiyah al-ada. Menurut analisis yang disampaikan Said Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membaca qiraat itu kepada murid-muridnya. Dan kalau diruntun, cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda itu, sebagaimana dalam kasus Umar dan dengan Hisham, dan itu pun diperbolehkan oleh Nabi sendiri. Hal itulah yang mendorong beberapa ulama mencoba merangkum bentuk-bentuk perbedaan cara menghafal Al-Quran itu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harkat kalimah tanpa perubahan makna dan bentuk kalimah. Misalnya pada firman Allah pada surat An-Nisa ayat 37 tentang pembacaan bil hukli yang artinya kikir. Di sini dapat dibaca dengan harkat fathah pada huruf ba sehingga dibaca bil bakhli. Dapat pula dibaca domah pada ba-nya sehingga menjadi bil bukhli. Yang kedua, perbedaan i'rab dan harkat atau baris kalimat sehingga mengubah maknanya. Misalnya pada firman Allah surah Saba ayat 19 yang artinya, ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami. Kata yang diterjemahkan menjadi jauhkanlah di atas adalah ba'id karena statusnya fi'il amar. Maka boleh juga dibaca ba'ada yang berarti kedudukannya menjadi fi'il madi yang artinya telah jauh. Dan yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya, sedangkan maknanya berubah. Misalnya pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali
Di dalam ayat tersebut terdapat kata nunshijuha yang artinya kemudian kami menyusun kembali dan ditulis dengan huruf za diganti dengan huruf ra sehingga berbunyi menjadi nunshiruha yang berarti kami hidupkan kembali. Yang keempat, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya, tetapi maknanya tidak berubah. Misalnya pada firman Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 5 yang artinya dan gunung-gunung seperti bulan yang dihamburkan. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan kal-ikhni dengan ka asuhfi sehingga kata itu yang mulanya bermakna bulu-bulu berubah menjadi bulu-bulu domba. Yang kelima, perbedaan pada kalimat yang menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya. Misalnya pada ungkapan tolil in madhu menjadi tohin madhud. Yang keenam, perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirkannya. Misalnya pada firman Allah dalam surah Qaf ayat 19 yang artinya dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Menurut suatu riwayat, Abu Bakar pernah membacanya menjadi waza'at sakarat al-haq bin al-maut. Ia menggeser kata al-maut ke belakang dan memasukkan kata al-haq sehingga jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi dan datanglah sakarat yang benar-benar dengan kematian. Yang ketujuh, perbedaan dan menambahi dan mengurangi huruf. Seperti pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dalam ayat tersebut terdapat kata min. Kata ini dibuang pada ayat perubahan menjadi tanpa min. Dan sebaliknya pada ayat lain yang serupa menjadi tanpa min. Dan sebaliknya pada ayat lain yang serupa tidak terdapat min, justru ditambah. Yang ketiga, penyebab perbedaan qiraat. Sebab-sebab munculnya beberapa qiraat yang berbeda adalah: yang pertama, perbedaan qiraat Nabi, artinya dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslim waktu itu. Hal ini menyangkut dialek di antara mereka dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran. Contohnya ketika seorang Hudzail membaca di hadapan Rasul at-tahin, padahal ia menghendaki hat-tahin. Ada riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi qiraat yang ada atau perbedaan riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut ayat-ayat tertentu. Yang ketiga, adanya lahzah atau dialek kebahasaan di kalangan bahasa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Dan yang keempat, perbedaan syah, harkat atau huruf. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 222, kata yang digaris bawahi bisa dibaca yadhurna dan bisa dibaca yadhurna. Jika dibaca qiraat pertama, maka berarti dan janganlah kamu mendekati mereka, istri-istrimu, sampai mereka suci, berhenti dari haid tanpa mandi terlebih dahulu. Sedangkan qiraat kedua berarti dan janganlah kamu mendekati mereka, istri-istrimu, sampai mereka bersuci, berhenti dari haid dan telah mandi wajib terlebih dahulu. Bagian yang keempat adalah macam-macam qiraat. Menurut As-Suyuti, qiraat itu ada 6 macam. Di antaranya, yang pertama adalah qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir ini adalah qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Dari sejumlah orang yang seperti itu dan sanadnya bersambung hingga penghabisannya, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang umum dalam hal qiraat. Yang kedua adalah qiraat masyhur, yaitu qiraat yang sahih sanadnya, di mana perawinya adil dan dobit.
Qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan salah satu mushaf Utsmani, serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat sehingga qiraat ini tidak dikategorikan ke dalam qiraat yang salah atau syadz, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Qiraat seperti ini merupakan qiraat yang dapat digunakan. Qiraat yang ketiga adalah qiraat ahad, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi rasam Utsmani dan kaidah bahasa Arab, atau sesuai dengan rasam Utsmani dan kaidah bahasa Arab, namun tidak terkenal seperti halnya qiraat masyhur. Qiraat seperti ini tidak dapat dibaca dan tidak wajib untuk diyakini. Misalnya qiraat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ashim Al-Jahdari dari Abu Bakar dalam surat Ar-Rahman ayat 76. Lalu yang keempat adalah qiraat syadz, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya, seperti surat Al-Fatihah ayat 4 yang dibaca dalam bentuk fi'il madi dan menasahkan. Lalu yang kelima adalah qiraat maudhu, yaitu qiraat yang tidak ada asalnya, seperti qiraat Al-Khuzai yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah dalam firman Allah surat Fatir ayat 28. Dalam qiraat Al-Khuzai, pada lafaz al-ulama dibaca nasab atau fathah huruf hamzah tersebut menjadi al-ulama, dan dibaca rofa atau doma pada lafaz Allah. Yang keenam adalah qiraat mudraj, yaitu qiraat yang menambahkan kalimat penafsiran dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas yang membaca firman Allah surat Al-Baqarah ayat 198. Kemudian bagian kelima adalah fungsi dan faedah qiraat Al-Quran. Fungsi dan faedahnya. Bervariasi qiraat yang sahih ini banyak mengandung banyak faedah serta fungsi diantaranya: 1. Menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, padahal kitab ini mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Yang kedua, meringankan dan memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna ijaznya, karena setiap qiraat menunjukkan sesuatu hukum syarat tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz. Yang keempat adalah penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Dan yang terakhir adalah dengan keberagaman qiraat memancarkan makna Al-Quran semakin luas dan mendalam. Walaupun dikaji dari berbagai sudut pandangan, tidak pernah habis, justru semakin nyata kebenaran dan kemujizatannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.